Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga kebahagiaan kita hari ini akan memudahkan 1000 langkah kita, mendampingi buah hati dalam keadaan yang berbahagia pula. Pemirsa, kali ini kita akan bincang santai seputar pengasuhan anak usia dini untuk menumbuhkan karakter sejak dini. Kita akan mengeksplorasi pemahaman mendalam dan praktik nyata terkait pengasuhan anak usia dini, baik dari perspektif orang tua maupun pakar pendidikan anak usia dini. Hadir di tengah-tengah kita dua wanita hebat yang telah menjalankan perannya sebagai ibu, namun punya kiprah yang berbeda tentunya dalam hal pengasuhan anak usia dini. Baik, kita sapa terlebih dahulu untuk yang narasumber kita yang pertama, Ibu Siti Khomsiah, biasa dipanggil dengan Bu Oci. Bagaimana keadaan hari ini? Berbahagia Bu Oci? Alhamdulillah. Ya. Bu Oci adalah ibu dari 3 anak ya Bu Oci ya. 3 anak. Yang terakhir berusia 4 tahun bernama Mas Ulinuha Aksana Tafsiro yang kebetulan juga sekolah di kelompok bermain Alizah Mojokerto. Bu Oci adalah sebagai ibu rumah tangga yang aktif mengikuti kegiatan parenting di sekolah dan juga di komunitas lokal, misalnya di pengajian di lingkungan RT, RW, gitu ya. Kemudian juga mungkin dari paguyubannya istri, dari suami, di pekerjaan suaminya. Dan Bu Oci ini juga akan berbagi pengalaman nyata terkait strategi pengasuhan sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta upaya membangun kedekatan emosional dan komunikasi positif dengan anak. Siap ya Bu Oci ya? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita sapa untuk narasumber yang kedua dari Kabupaten Mojokerto juga, yaitu Ibu Devi Pratiwi, MC Psikolog. Selamat siang Bu Devi, bagaimana keadaannya sekarang? Bahagia sekali juga. Bahagia, sehat dan tetap optimis dalam mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah, hebat sekali. Ibu Devi adalah dosen PAUD dan juga konsultan pengasuhan anak dari Lembaga Universitas Raden Wijaya Mojokerto, Jawa Timur, yang bekerja sama juga dengan lembaga pelatihan PAUD lokal. Ibu Devi juga sebagai akademisi dan praktisi yang memberikan pelatihan baik orang tua maupun guru PAUD yang ada di Kabupaten Mojokerto dan juga bahkan di Jawa Timur. Tentu saja Bu Devi akan sangat mengenal bagaimana pengasuhan positif, penguatan karakter anak, dan strategi pendidikan yang adaptif sesuai konteks keluarga di Mojokerto, sesuai dengan teori atau dari perspektif akademik. Beliau akan memberikan wawasan teoritis sekaligus panduan praktik yang relevan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Baik, sekarang kita akan mulai berbincang santai namun bermakna. Yang pertama, kepada Bu Oci dulu ya, sebagai perspektif orang tua. Bu Oci, silakan Bu Oci berbagi pengalaman yang mana biasa Bu Oci lakukan di rumah terkait dengan proses pengasuhan anak ya. Apa sih menurut Bu Oci makna dari pengasuhan dan tujuannya apa? Silakan Bu Oci. Terima kasih ya Bu Iza. Kalau pengasuhan menurut saya di rumah itu seperti kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak saya, karena mereka juga masih di usia anak. Golden age. Iya, saya juga harus memberikan kasih sayang, kemudian biar anak saya itu menjadi anak yang berkarakter, kemudian patuh sama saya, meskipun tidak dengan kekerasan. Jadi mengingatkan mereka itu dengan cara seperti mohon maaf, seperti itu, dan mengucapkan mohon maaf, kemudian pendekatan dengan mereka. Menurut Bu Oci, sejauh mana kepentingan atau tujuan dari pengasuhan itu? Sepenting apa? Sangat penting sekali, Iya. karena saya kan kepinginnya nanti kalau anak-anak saya besar juga menjadi anak yang soleh dan solehan gitu. Tentunya karena anak saya juga tidak hanya laki-laki, Mas Nuha itu kan anak yang terakhir. Yeah. Jadi ada kakaknya yang perempuan, ada kakaknya yang laki-laki.
Jadi saya kepingin juga mereka itu menunjukkan rasa empati kepada saudaranya, kepada kakaknya juga, seperti itu. Kemudian dalam pengasuhan sehari-hari di rumah yang sudah dilakukan Bu Oji, strategi apa yang biasanya dilakukan? Oh iya, mungkin salah satunya itu dengan menjadi contoh, bisa ya. Jadi seperti contohnya ya bisa ya. Iya. Saya kan sedang tiduran gitu ya. Mas Nuha yang sedang tiduran, kemudian di depan TV, sebentar Mas Nuha, saya ambilkan bantal. Kemudian suatu saat ketika saya sedang tidur di depan TV, Mas Nuha lihat saya, bentar Mas, jangan tidur dulu. Ternyata dia lari ke kamar untuk mengambilkan saya bantal. Jadi iya. dicontoh apa yang sudah dilakukan Iya. oleh mamanya, Terus dilakukan juga oleh Mas. saya kan bilang, oh ya terima kasih ya Mas Nuha ya, Mama sudah diambilkan bantal. Iya sama-sama, aku anak baik. Seperti itu. Dia bilangnya aku anak baik. Ya, dia sudah bisa menyimpulkan. Kemudian apalagi yang biasanya dilakukan oleh Bu Oji tentang strateginya. Oh ya. Di samping contoh ya tadi ya. Iya. Selain itu ada lagi. Biasanya kami juga itu bisa setiap malam karena dari siang kan Mas Nuha masih sekolah di Aliza. Jadi kalau siang dia pulang sekolah, kami juga membuat kesepakatan di malam hari, tapi membuat kesepakatannya di malam hari. Apa yang harus dia lakukan, misalkan sepulang sekolah, misalkan meletakkan sepatu di dalam rak, terus jadi kita membuat kesepakatan meletakkan tas ke dalam lemari, kemudian cuci tangan, cuci kaki, kemudian ganti baju. Jadi rutinitas seperti itu kesepakatannya sudah bisa dilakukan setiap malam. Setiap malam ya. Iya, setiap jadi malam. Tidak di setiap waktu ketika ketemu atau setiap malam itu sebelum tidur. Iya, sebelum itu adalah tidur. Waktu yang memang sudah terjadwal oleh Bu Oji untuk melakukan pendekatan itu. Tidak hanya itu Bu, saya juga biasanya juga membacakan. Kita pokoknya rutinitas sebelum tidur membaca buku bersama-sama. Kemudian waktunya bercerita, sounding dengan Mas Nuha. Jadi Mas Nuha itu terkadang saya kan juga lupa. Dia itu mengingatkan, ada cerita apa hari ini Mama? Karena kami juga terbiasa mengucapkan, Mas Nuha hari ini ada cerita apa? Seperti itu. Kemudian dia pasti menceritakan kegiatannya saat di sekolah. Jadi ada waktu yang terjadwal tadi. Iya. Ya. Kemudian kalau misalnya suatu saat itu dalam kondisi tertentu, itu ternyata kesepakatan itu tidak bisa terjaga dengan baik. Dan mungkin juga kadang-kadang Bu Oji sebagai orang tua itu juga ada batas kemampuan untuk konsisten, mungkin karena sungkan dengan teman, dalam kondisi tertentu sungkan dengan tetangga, kemudian ternyata kesepakatan itu dilanggar sendiri. Apakah pernah dan bagaimana Bu Oji menyikapinya? Pernah Bu, kami kan sebenarnya punya kesepakatan kalau bermain gadget, dia kan punya iPad sebenarnya. Bermain gadget itu hanya diperbolehkan hanya hari Sabtu dan Minggu. Nah ternyata waktu itu hari Rabu, bukan harinya untuk jadwalnya untuk bermain gadget. Ternyata ada tamu di rumah, banyak orang, ada acara. Akhirnya dia itu menangis karena merasa kami tidak memperhatikan. Karena banyak orang itu tadi banyak tamu, jadi saya tidak bisa memperhatikan seperti biasanya. Akhirnya dia itu nangis minta bermain gadget. Dengan terpaksa sekali, ya kami berikan. Jadi ada kalanya kesepakatan yang sudah dibangun, ya. Itu ada toleransi untuk bisa melanggar ya. Melanggar tapi nanti mungkin bisa dikupas tuntas oleh pakarnya ya. Tapi yang jelas memang banyak sekali orang tua itu yang sudah dengan gigih membangun kesepakatan, tetapi dalam kondisi tertentu orang tua lemah untuk menegakkan kesepakatan itu. Nah itu bagaimana nanti dampaknya, atau mungkin kalau dihubungkan dengan teori-teori akhirnya bagaimana nanti akan bisa dibantu oleh Bu Devi selaku pakarnya. Mungkin ada lagi Bu Oji tantangannya yang biasanya dihadapi pada saat pengasuhan di rumah, yaitu jadi sepertinya karena usia segitu kan masih banyak yang semua keinginannya ingin dipenuhi semua. Ya, Bu. Iya. Jadi untuk melampiaskan itu biasanya dengan menangis. Seperti itu. Agar dituruti meskipun itu melanggar kesepakatan. Jadi ya kami juga, aduh ini gimana ya? Kalau nanti diturutin kesepakatannya jadi
dia dilanggar. jadinya bukan anak yang disiplin karena Iya. sudah melanggar aturan yang sudah kita sepakati. Tapi kalau enggak dituruti, nanti dia menangisnya kayak gitu. Baik, banyak sekali tadi ya contoh-contoh konkret dalam hal pengasuhan dari perspektif orang tua yang sudah diceritakan kepada kita semuanya. Sekarang kita berganti nih. Kita pinginnya ngobrol-ngobrol menggali tentang pengasuhan anak usia dini itu dari perspektif pakar, karena Bu Devi adalah dosen pendidikan di Universitas Raden Wijaya dan juga melalang buana memberikan materi parenting ya, baik itu di sekolah tingkat PAUD, tingkat SDMI, tingkat SMP, bahkan tingkat SMA, dan tentunya tingkat universitas. Silakan Bu Devi untuk memberikan pandangannya tentang teori dan praktek pengasuhan anak usia dini, terutama relevansinya teori pengasuhan dalam konteks keluarga di Indonesia. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Iza dan juga Bu Oci. Jadi begini, bicara masalah PAUD ya, anak usia dini itu kita harus paham dulu tentang usianya dulu ya. Saya kasih framing dulu bahwa usia anak dini itu adalah mulai dari lahir sampai dia usia 6 tahun. Artinya itu adalah anak usia dini. Yang mana kita percaya bahwa 6 tahun pertama atau 5 tahun itu adalah golden age banget ya buat anak usia dini. Jadi seperti spon itu dia sangat banyak menyerap pengalaman, itu dari sangat kuat sekali. Sehingga memang kalau berbicara pengasuhan anak usia dini, kita harus tahu bahwa tujuan utamanya adalah sebenarnya membangun, menumbuhkan seluruh aspek perkembangan itu secara holistik. Ya, apa saja perkembangan yang harus kita capai di anak usia dini? Yang mulai pertama adalah yang penting adalah sosial emosionalnya, kemudian motoriknya, kognitifnya, dan juga bahasa. Gitu. Jadi 4 hal ini memang harus kita kita perdalam, kita optimalkan, karena memang di 5 tahun pertama adalah golden age sekali. Jadi masa-masa dia sangat mudah menyerap. Sehingga 4 hal tadi itu kita sebagai orang tua dan guru tentunya ya, kita harus paham gitu, bahwa bagaimana kita itu untuk bisa mendampingi anak usia dini itu supaya dia bisa teroptimalkan dengan baik adalah yang pertama, pasti kita harus paham dulu nih gitu, perkembangannya gitu ya, perkembangan yang dicapai. Tugas perkembangan dicapai seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua dan sebagai guru tuh akan tahu anak ini perkembangan bahasa misalnya gitu kan ya. Itu sebagai guru dan juga orang tua kita harus paham bahwa bahasa itu dia itu bisa karena terbiasa mendengarkan dan apa yang dilihatkan gitu. Jadi anak-anak yang dia itu terbiasa mendengarkan cerita, seperti Bu Oji sampaikan kan ya, dibacakan cerita, itu akan menambah kosakata baru bagi anak usia dini. Diajak ngobrol, ditanya tentang pengalamannya, itu akan menstimulasi tumbuh kembang di bahasanya. Sekali lagi bahwa intinya adalah kita harus bisa mengembangkan secara holistik ya, jadi secara keseluruhan, jadi nggak boleh terpisahkan. Gitu. Misalkan aspek kognitif gitu, bagaimana cara menstimulasi untuk kognitifnya? Kan nggak mungkin sama dengan SMP ya Bu Iza ya Bu Oci ya. Anak usia dini kan kalau kognitif paling nggak dia bisa membedakan, dia bisa menyampaikan gagasannya, itu sebenarnya juga sama saja untuk menstimulasi kognitifnya anak. Tadi ditanyakan yang mau cerita apa hari ini, itu anak akan berpikir tadi dia ngapain aja ya di sekolah ya, dia akan mengingat kembali gitu ya apa yang dia dapatkan dan dia menceritakan kepada orang tuanya gitu. Jadi itu Bu. Kalau terkait pola asuhnya gitu, kalau yang di Indonesia itu kan yang paling terkenal kan ada 4 ya, meskipun sebenarnya saya pribadi tuh meyakini bahwa tidak ada konsep parenting yang saklek gitu, tidak ada yang saklek. Tapi kalau di Indonesia itu kan yang modern yang terkenal 4 itu ya, yang ada otoriter, kemudian pasif, otoritatif, sama mengabaikan gitu. Jadi kalau bicara di 4 hal ini gitu kan, kita sebagai orang tua atau guru memang yang cukup bisa diterima, yang cukup bisa memberikan dampak yang baik adalah ketika otoritatif. Bagaimana itu? Itu artinya kita tetap punya batasan yang jelas gitu ya, kita tetap ada aturannya gitu, dan tapi jelas. Dan memang sedikit agak kaku, tapi kita jelasnya karena ada kesepakatan dua belah pihak tadi. Jadi anak sama orang tua itu bicara bersama-sama. Jadi tidak apa kata orang tua, apa kata guru, tapi anak diajak untuk bekerja sama membuat sebuah kesepakatan bersama.
Jadi tetap ada tujuannya, dan itu juga sedikit apa dia batasannya jelas, main game sekian jam gitu ya, gitu kan. Anak sudah tahu dulu tuh, jadi tidak yang serta-merta dia dibebaskan. Iya, nggak boleh gitu. Iya, gitu. Jadi ada otoriter, ada demokrasi yang itu dikolaborasikan ya. Namanya otoritatif. Ya. Otoritatif seperti itu. Kemudian manfaatnya untuk pendekatan pengasuhan positif yang lebih terasa di dalam pengasuhan itu apa? Kalau bicara masalah pengasuhan positif ya, kalau kita tadi otoritatif gitu ya, tadi antara ada batasan dan juga ada produk saklek gitu ya. Itu adalah kalau positif itu kita fokus pada kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan oleh anak. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kata itu orang tua itu ketika ada anak melakukan kesalahan, yang pertama kan yang dilihat adalah kesalahannya. Kalau gitu. Padahal kalau namanya positif parenting itu ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, misalnya kita sebagai orang tua menjadi misalnya helikopter view gitu, kita dari atas, kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi misalnya tadi Oji, biasanya ada kesempatan tuh nggak main HP. Terus ini ada tamu yang banyak, dia cranky minta HP gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua kalau misalkan menerapkan psikologi positif ya, itu bukan langsung bilang nggak boleh, kan sudah ada batasannya gitu. Tapi kita harus jadi helikopter view di atas. Anak ini sebenarnya apa sih yang dia butuhkan ketika dia nangis tadi itu? Sebenarnya apa yang dicari Bu Oji? Perhatian. Nah, artinya Bu Oji bisa nggak memberikan perhatian itu di saat ada tamu misalnya. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka Bu Oji harus segera switch kudu opo gitu supaya dia tetap nyaman. Karena gini Bu Oji, anak kecil itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dalam hal masalah batasan sosialnya. Karena ya kalau kita sebagai orang dewasa itu kan bisa bertahan kalau ada tamu gitu ya. Bagi anak usia itu ada rentang waktunya. Jadi ketika dia sudah mulai bosan, maka dia akan mulai rewel mencari perhatian. Nah, sebenarnya kalau positive parenting itu adalah ya tadi itu, misalkan pun nggak boleh bawa HP ya, nggak boleh mainan HP, tapi kita harus tahu ini kondisinya darurat nih. Jadi apa? Kita berkesepakatan di waktu yang mendesak. Oke nih, mama ada tamu, kamu main HP, tapi ini kondisi mendesak loh nak ya. Artinya bukan karena bunda membolehkan karena melanggar aturan. Kita berkesepakatan di hari ini boleh main HP, tapi berapa lama? Gitu. Artinya ini bukan seterusnya dilakukan loh ya. Penggantinya. Yes, betul. Artinya supaya kita juga serta-merta merasa, aduh kita udah butuh harus ngomongin tamu gitu kan, kita nggak bisa meninggalkan tamu kita, dan kita juga butuh perhatian, sehingga itu butuh dikomunikasikan. Sehingga intinya kalau positive parenting itu adalah kita tidak mudah menjudge sesuatu yang sifatnya itu kurang tepat. Kita adalah mencari hal baik yang bisa kita terapkan, fleksibel sebenarnya, lebih ke fleksibel, dan kemudian lebih menekannya pada hal-hal positif yang dimiliki oleh anak kita, sehingga kita itu tidak mudah untuk melihat kejelekan anak kita. Gitu. Saya kira begitu ya. Iya. Baik Bu Devi, jadi memang Bu Devi ini kelebihannya di samping juga pakar PAUD, tapi Bu Devi juga berperan menjalankan perannya sebagai ibu dari 3 anak yang juga usianya usia PAUD. Jadi ada kajian akademiknya, tapi juga melakukan secara praktisnya juga melakukan. Gitu. Luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya kami juga ingin Bu Devi untuk memberikan pencerahan pada kami bagaimana pentingnya kolaborasi antara orang tua dan lembaga PAUD. Karena tentu saja pada saat ini kan kita semuanya tidak bisa mengelakkan semua anak-anak umur 3-4 itu semuanya hampir sudah masuk di lembaga pendidikan. Tetapi pada saat yang sama pula orang tua itu dihadapkan dengan permasalahan bagaimana anak-anak bersikap di rumah dan di sekolahan dengan gaya pengasuhan yang berbeda. Itu termasuk juga menyulitkan bagi orang tua, terutama kalau orang tua yang jarang menambah pengetahuannya melalui parenting. Alhamdulillah yang Bu Oji kebetulan memang aktif di parenting. Bagaimana Bu Devi, menurut pandangan Bu Devi tentang pentingnya kolaborasi antara orang tua dan lembaga PAUD? Baik, bicara masalah 2 hal ya. Jadi esensi utama sekolah dengan orang tua itu adalah mitra belajar. Yang namanya mitra itu kan setara ya. Jadi tidak ada yang merasa paling benar atau paling salah. Mitra itu kan berkolaborasi sama setara gitu. Jadi bagaimana kolaborasi yang baik ya tadi itu, sekolah dengan orang tua itu menjadi mitra yang positif. Aplikasinya bagaimana? Misalnya nih gitu kan, di sekolah punya program yang memang mendukung untuk masalah kemandirian gitu ya. Dan orang tua itu di rumah juga harus paham bahwa di sekolah itu diajarkan kemandirian. Paling nggak itu tahu gitu. Atau sebaliknya misalnya di rumah itu anaknya itu masih sering ngewel banget gitu kan ya. Orang tua itu sebaiknya memang komunikasinya sama pihak sekolah. Kenapa
anaknya seperti itu, sehingga sekolah juga bisa jadi mitra yang baik Betul. dalam menstimulasi, kemudian mensupport gitu ya di bagian-bagian yang memang belum optimal gitu Bu Iza. Jadi kalau mitra masih parah, sehingga dalam mitra itu apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah komunikasi yang pasti. Jadi tidak terlepas dari komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Itu harus ada saling keterbukaan ya. Orang tua juga jangan menutupi. Misalkan kadang orang tua kan sejaim ya. Di rumah itu bilang, sudah mandi, sudah pintar banget gitu. Sedangkan di sekolah ditunjukkan dia masih suka mencari perhatian sama teman-temannya, itu nggak terbuka. Apalagi untuk evaluasi yang mungkin karena sekarang kan banyak yang ada buku penghubung misalnya, ada evaluasi tertulis, semuanya dianggap itu adalah nilai. Padahal sebetulnya kita tuh membantu. Kalau misalnya belum ada yang dicapai, kita bisa bantu di sekolah. Jadi memahami mitra adalah adanya komunikasi, kemudian ya memang harus adanya sering ketemuan ya Bu Iza ya, antara orang tua sama sekolah, dan parenting, gitu kan. Diskusi itu menjadi salah satu tujuan untuk mengedepankan antara sekolah sama orang tua supaya bisa sinkron. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk anak, kan begitu. Jadi sebenarnya orang tua itu juga ada tujuannya, sekolah ada tujuannya. Nah itu dengan kita satukan tujuannya sehingga akan muncul mitra yang saling berpositif ya, saling kolaboratif sehingga menghasilkan tumbuh kembang yang optimal pula. Jadi kalau di rumah orang tua itu juga dituntut untuk bisa berperan sebagai guru, dan guru di sekolah juga dituntut berperan bisa menjadi orang tua. Nah, jadi sama-sama bermitra yang harmonis, yang indah, begitu ya. Mungkin juga Devi langsung aja kita inginnya itu ada tips-tips yang praktis, jadi strategi yang paling praktis yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolahan untuk mendukung perkembangan karakter, emosional, dan sosial anak secara holistik itu bagaimana? Jadi kalau tips praktisnya ya, sebenarnya kembali lagi gitu kan. Tapi ada 3 hal komponen yang akan saya ungkap adalah 3 hal. Yang pertama adalah kita tuh harus punya namanya cinta dulu, Iza. Cinta ya, cinta, kemudian adanya kehangatan dan juga adanya waktu yang berkualitas. Jadi cinta itu harus kita miliki sebagai guru dan juga orang tua. Kalau dia berdasarkan cinta, otomatis apa yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan cinta juga kan ya. Jadi menumbuhkan cinta itu kepada anak kita, kepada anak kita sendiri. Meskipun dengan keterbatasan anak kita, kalau kita menggunakan dengan penuh dengan rasa cinta, maka itu akan muncul hasilnya juga dengan cinta pula. Jadi apa adalah tips pastinya adalah bagaimana guru dan orang tua itu punya rasa cinta sehingga anak itu akan merasa nyaman, aman dulu. Itu dulu sebenarnya. Kemudian setelah muncul namanya cinta, kalau udah cinta itu pasti hal yang dijalankan akan penuh dengan namanya kehangatan. Artinya hangat itu udah menerima kan, menerima. Jadi kalau udah hangat kan kita tuh melihatnya ada apa, apa yang dibutuhkan, ada masalah apa, itu kita pasti dengan enak mendekatinya. Tapi kalau kita sudah antipati dulu kan, ada salah kita langsung ngejudge gitu kan, itu akhirnya tidak muncul kenapa dia melakukan hal seperti ini. Jadi cinta, kehangatan. Yang ketiga adalah adanya quality time yang baik. Gitu kan. Artinya untuk apa quality time itu? Yang pasti ketika guru di sekolah adalah gitu, bisa mengeksplor, bisa mengulik-ngulik apa sih yang bisa dimiliki oleh anak ini untuk mengembangkan potensinya sebenarnya. Jadi kan meskipun satu kelas ada 15 orang gitu kan, itu guru punya quality time dengan masing-masing anak supaya anak itu bisa merasa diperhatikan dan bisa merasa ditemukan ya potensi uniknya. Jadi dari quality time. Mas juga orang tua harus punya waktu yang berkualitas, meskipun nggak harus lama ya. Saya paham bagi orang tua bekerja barangkali nggak perlu lama, 5 menit, 10 menit. Yang penting berkualitas. Berkualitas, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Untuk apa ya tadi Bu sampaikan, menanyakan artinya apa yang masih kurang, apa yang masih belum maksimal. Tadi di situ akan ketahuan. Sehingga dari obrolan yang waktu berkualitas itu akhirnya pada intinya kita akan punya namanya kurikulum ya yang akan kita capai bersama-sama. Sekolah juga akan tahu kurikulumnya akan bagaimana, orang tua juga akan punya kurikulum untuk mencapai gitu kan, mencapai apa yang akan dijadikan tujuan utamanya. Jadi dari tinggal itu tumbuhkan rasa cinta, bisa kemudian terima dengan rasa hangat, yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Jadi itu saya kira tips praktisnya ya yang bisa digunakan. Memang ini nggak sulit kok, gitu kan? Nggak sulit karena menunjukkan cinta itu sebenarnya tinggal apa? Kita lihat positifnya anak kita kan? Iya, positifnya. Jadi pengasuhan positif tadi. Iya. Baik, nampaknya kita sudah mulai menghangat ini ya obrolan kita. Tetapi durasi waktu yang mungkin akan menghalangi kita, namun apalah daya, kita semoga saja
apa yang kita perbincangkan saat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa secara prinsip pengasuhan positif itu adalah sangat penting. Kemudian kolaborasi antara orang tua di rumah dan guru di sekolahan itu juga harus diperhatikan dengan 3 tips yang harus dilakukan bersama-sama, yaitu menumbuhkan rasa cinta, kemudian adanya kehangatan untuk bisa saling menerima antara anak dan orang tua dan guru, kemudian mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, yaitu quality time itu tadi. Baik Bu Devi dan Bu Oji, tampaknya kita sudah bisa menarik kesimpulan tadi. Semoga saja kita juga tidak hanya sekedar bisa memperbincangkan, tapi kita bisa mengaplikasikannya di rumah, karena kita sama-sama menjadi ibu dari anak-anak kita. Kalau saya sih dari cucu-cucu kita ya, kalau cucu saya sudah golden age, anak saya ini sudah bukan golden age lagi, tapi semuanya akan bisa kita sampaikan walaupun itu bukan anak kandung, tapi juga di lembaga PAUD, kemudian juga di masyarakat sekitar kita. Baik, untuk closing statement, mungkin Bu Oji bisa menyampaikan sedikit tentang apa ya, kalau menurut Bu Oji sebagai ibu itu harus bagaimana, atau apalah, pokoknya ada closing statement. Silakan Bu Oji untuk menyampaikan. Mungkin saya sebagai seorang ibu ya, dari 3 anak yang berbeda usia, mungkin kita harus tetap terus belajar ya, tentang pengasuhan. Terutama saya juga belajar dari parenting yang diadakan oleh Pak Al-Iza, yang setiap bulan diadakan. Saya juga mohon bimbingannya ya Bunda ya. Kemudian kami juga harus terus memahami setiap apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian kita juga menanggapi sikap itu dengan 3 resep itu tadi ya Bu ya. Iya. Ya, baik, untuk Bu Devi silakan untuk memberikan closing statement-nya. Yes. Bicara masalah parenting kembali kepada orang tua yang pastinya ya. Jadi saya hanya ingin bilang bahwa kalau kita ingin punya anak yang sehat mentalnya, maka orang tua juga harus sehat mentalnya juga dan harus bisa bahagia hidupnya. Sehingga itu menjadi kunci penting bagi saya. Bahagia itu menjadi kunci penting. Jadi jadi orang tua yang bahagia agar bisa menularkan rasa bahagia kepada anak kita. Itu wajib, Iza. Oh ya. Baik, bisa kita simpulkan lagi benang emasnya ya. Jadi pesan inspiratif atas perbincangan kita tentang pengasuhan pada hari ini adalah mari kita bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip pengasuhan yang sudah kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Dan sebetulnya pengasuhan yang efektif itu bukan sekedar kontrol perilaku, tetapi juga integrasi antara praktek nyata dan prinsip-prinsip akademik, sehingga mendukung perkembangan anak secara holistik, mulai dari aspek emosional, sosial, dan semuanya secara holistik. Baik, Bu Devi, Bu Oji, terima kasih yang tak terhingga atas kesempatannya. Bahasan kita sangat seru sekali ya. Semoga saja kita bisa berjumpa lagi untuk bisa membahas hal-hal lain tentang anak usia dini yang lebih penting dan lebih seru lagi tentunya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.